Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, lanjut. Rukun wudu itu ada 6.
Dan yang keenam itu tertib, dilakukan secara berurutan. Nah, ibu yang bertanya, mengapa sih sebelum kita sholat kita tuh diharuskan untuk berwudu? Ada yang tahu kenapa? Ya, balik kenapa? Membersihkan hadas kecil. Iya, untuk menghilangkan hadas kecil, untuk bersuci. Karena wudu ini merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi kita harus bersuci dulu untuk sebelum kita melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nanti setelah Ibu contohkan, kalian akan mempraktekannya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Ini kita mengikuti yang rukun wudu ya. Yang pertama itu niat. Itu bisa dengan sambil kita membasuh kedua tangan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Kemudian membasuh wajah. Basuh wajah ini harus diperhatikan ya, sampai ke ini, jangan sampai hanya depannya saja. Sampai 3 kali. Setelah itu membasuh kedua tangan dari ujung tangan sampai ke siku. Ini ya, dan 3 kali. Mulai dari yang kanan, kemudian lanjut ke yang kiri. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki itu dan sampai ke mata kaki ya. Mata kaki dan juga sela-selanya itu jangan lupa. Karena kita tuh harus memperhatikan air wudu itu benar-benar masuk sampai ke sela-selanya. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terbasuh. Dan selanjutnya itu tertib. Tertib dilakukan secara berurutan tadi. Kemudian membaca doa sesudah wudu. Nah, itu kan rukun wudu ya, benar. Tapi ada juga kalian pernah tidak melihat orang berwudu dan berkumur-kumur, basuh hidung. Itu benar atau tidak? Iya, benar juga, karena itu merupakan sunnah dari wudu. Itu boleh dilakukan. Nah, tadi kan Ibu sudah mencontohkan ya. Sekarang Ibu ingin kalian mempraktekkan tata cara berwudu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, prakteknya ini mau satu-satu maju ke depan atau langsung semuanya? Secara bersamaan ya. Oke anak-anak, karena kalian ingin mempraktekannya itu secara bersama-sama, jadi kalian boleh berdiri dekat mejanya masing-masing. Kalian ada pena. Nah, nanti penanya itu ibaratkan. Nah, jadi nanti penanya itu diibaratkan sebagai air keran. Boleh? Penanya itu diletakkan di atas meja seperti ini. Ya, ini ibaratkan air kerannya. Kita mengikuti yang rukun wudu ya, yang ada nama tadi. Oke, mulai. Yang pertama apa? Niat. Boleh sambil membasuh tangan. Baca niatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Selanjutnya sebanyak 3 kali. Ya, selanjutnya nah muka ini
kaki. Ingat sela-selanya juga ya, sela-sela sampai ke mata kaki. Gitu boleh, tapi apakah itu sudah pasti air itu masuk ke sela-sela atau tidak? Tidak. Jadi sebaiknya itu jari kita itu menyela-sela jari-jari kaki. Itu kali. Selanjutnya kita baca. Ya baca sudah, coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Oke, nah kalian sudah mempraktikkan. Menurut kalian ada nggak yang buat kalian itu sedikit susah untuk mempraktikkan wudhu tadi? Tidak Sudah mudah ya? Oke, kalau sudah, kalian boleh duduk kembali. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Tata cara berwudhu yang benar mengikuti rukun wudhu. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempraktekkan tata cara berwudhu mengikuti rukun wudhu yang ada 6 ini. Nah, Ibu harap nanti kalian dapat mempraktekannya dan sehari-hari ya, ketika ingin sholat kalian berwudhu dengan baik dan benar. Oh iya, nah dalam berwudhu itu ada yang harus kita perhatikan. Contohnya ini seperti yang membasuh kedua tangan. Itu sudah ada di dalam Al-Quran ya, tentang yang rukun wudhu ini. Itu disebutkan dari tangan sampai ke siku. Jangan terbalik dari siku ke tangan, tapi dari jari ini sampai ke siku. Dimulai dari tangan kanan. Kemudian yang kaki juga tadi. Itu harus memastikan sela-sela jarinya itu terbasuh dengan air dengan baik gitu, agar wudhunya itu sah. Oke, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang tata cara berwudhu. Nah, tadi kan kalian juga sudah mempraktekannya ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang tata cara berwudhu. Nah, jadi dalam materi wudhu ini tidak cukup dengan teori saja, tetapi harus disertai dengan praktek supaya kalian itu tahu yang mencuci, yang membasuh wajah itu seperti apa, membasuh kedua tangan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup dengan teori saja. Oke, Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum